Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu untuk pertemuan kita yang ketujuh di semester ini untuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perjanjian kerja bersama ya, atau PKB ya. Jadi perjanjian kerja bersama itu ya adalah suatu kesepakatan tertulis ya yang dibuat ya secara aturan perundang-undangan ya. Artinya dibuatnya suatu perjanjian kerja bersama itu berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja ya. Jadi sekilas dulu untuk informasi bahwa adanya suatu kesepakatan ya antara pihak pekerja dan pengusaha itu ada suatu aturan mengenai perjanjian apa yang akan digunakan gitu ya. Jadi mungkin kita mengenal ada perjanjian kerja ya, kemudian ada peraturan perusahaan ya, kemudian ini yang kita bahas adalah perjanjian kerja bersama ya. Jadi kalau ini disebut dengan perjanjian kerja ya, itu lebih kepada suatu perjanjian yang bersifat personal ya. Jadi antara pemberi kerja, perusahaan kepada si pekerja secara personal. Kemudian kalau peraturan perusahaan ya, peraturan perusahaan itu adalah suatu aturan-aturan mengenai hubungan ya, hak dan kewajiban, syarat kerja dan lain sebagainya antara pemberi kerja ya, pengusaha dengan si karyawan secara keseluruhan yang ada di perusahaan tersebut, yaitu digunakan peraturan perusahaan ya. Peraturan perusahaan itu dibuat manakala ketika di dalam satu unit bisnis itu, di dalam satu perusahaan itu belum berdiri serikat pekerja di situ ya. Jadi menggunakan peraturan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan ya. Tentunya di dalam proses-prosesnya itu peraturan perusahaan itu ya perlu didiskusikan ya, perlu mengikuti seluruh aturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Ya, kembali kita kepada perjanjian kerja bersama ini ya. Perjanjian kerja bersama itu dibuat bersama-sama antara serikat pekerja, kemudian pengusaha ya, dan nantinya tentunya dilegitimasi atau disahkan oleh pemerintah ya, dinas ketenagakerjaan setempat. Jadi apa yang ada di karakteristiknya apa ya perjanjian kerja bersama, yaitu perjanjian PKB itu ya, atau perjanjian kerja bersama itu perjanjian tertulis yang disepakati pihak pengusaha dan serikat pekerja ya. Dan di dalamnya itu mengatur tentang hak dan kewajiban ya, secara garis besar hak dan kewajiban kedua belah pihak. Apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi pengusaha dan apa juga yang menjadi hak dan kewajiban bagi si karyawan ya, melalui serikat pekerja ya, menandatangani PKB tersebut ya. Kemudian PKB inilah yang menjadi suatu landasan terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dengan pihak pekerja ya, melalui serikat pekerja tadi. Karena apabila benar-benar ya para pihak ini benar-benar menjalankan dengan sebaik-baiknya ya, kemudian bisa menerima berkaitan kurang lebih dari pelaksanaannya ya, hubungan kerja itu akan berjalan secara harmonis ya. Itu kira-kira hal-hal ya yang menyangkut perjanjian kerja bersama sebelum kita nanti masuk ke hal-hal berikutnya ya. Ini kita masuk slide berikutnya. Ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Dasar hukumnya itu, kemudian ada suatu Permenaker
Ada Permenaker yang mengatur tentang PKB, ya. Kemudian PKB itu berfungsi juga sebagai aturan di dalam lingkungan perusahaan, ya. Itu. Kemudian siapa-siapa pihak yang berkepentingan di dalam pembuatan PKB, ya, itu adalah pengusaha tentunya, ya. Pengusaha, pihak yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah, ya. Kemudian, ya, PKB ini juga tak kalah pentingnya itu peranan daripada serikat pekerja, ya. Jadi organisasi pekerja yang ada di perusahaan itu yang akan mewakili para pekerja untuk mewakili kepentingannya di situ, ya. Dan tentunya ini adalah peran bersama dari pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja, ya, atau pekerja untuk bersama-sama dengan itikat baik untuk bisa mencari suatu kesepakatan bersama di dalam pembuatan PKB ini. Sehingga apa yang sudah disepakati kemudian dijalankan itu menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan di dalam PKB atau hubungan kerja itu, ya. Kemudian bagaimana rekan-rekan mahasiswa untuk prosesnya itu? Ya tentu biasanya ya ada persiapan dulu, ya. Jadi ada draftnya dulu, draftnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga sudah apa namanya, ya hampir memenuhi lah, ya, hampir memenuhi daripada kehendak masing-masing pihak, ya. Cuman ada beberapa hal biasanya yang perlu yang disepakati bersama biasanya itu akan didiskusikan, ya, akan dikomunikasikan. Setelah itu dilakukanlah perundingan, ya, mana menyangkut misalnya hari libur, menyangkut jam kerja, menyangkut lembur dan lain sebagainya misalnya. Kemudian apabila itu sudah dirundingkan, ya, terjadi suatu kebuntuan bisa juga dilakukan suatu mediasi, ya. Tapi itu biasanya sepanjang para pihak itu punya itikat yang baik, ya, semuanya berdasarkan aturan tenaga kerjaan yang ada, ya, semuanya biasanya tidak pernah bermasalah, ya. Kemudian setelah disepakati, draft tersebut tentu difinalisasi, ya, ditandatangani para pihak, kemudian didaftarkan PKB tersebut di Dinas Tenaga Kerja setempat, ya. Itu prosesnya seperti itu, ya, sederhana sebenarnya. Cuma saja kadang-kadang kalau kita baca berita ada beberapa kasus gitu, ya, yang sampai berlarut-larut, ya, ketidaksepakatan itu, ya, seperti itu. Kemudian kalau kita melihat apa aja isi dari PKB itu, ya, maka tentunya hak dan kewajiban masing-masing pihak, ya. Hak kewajiban pengusaha itu seperti apa, ya, bayar upah, ya, ini contoh aja, menyediakan lingkungan kerja yang aman, ya, tentunya misalnya ada pekerjaan tempat-tempat bekerja yang membutuhkan alat-alat safety misalnya seperti itu. Kemudian hak dan kewajiban daripada pekerja tentu menerima upah sesuai kesepakatan, ya. Bekerja sesuai standar, mentaati peraturan perusahaan, ya, atau PKB. Ketentuan kerja itu jam kerja, jam istirahat, ya, cuti, lembur sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Kemudian bagaimana sistem penggajiannya itu, ya, secara umum, ya. Itu sebenarnya kalau dalam prakteknya banyak, ya, banyak yang disepakati, tapi ini mewakili beberapa saja untuk kita bisa pahami. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, ya, berapa lama masa berlakunya suatu PKB, ya. Jadi PKB itu berlaku biasanya itu 2 tahun, ya, sejak ditandatangani. Kemudian maksimal 3 tahun, ya. Kemudian apabila selama misalnya dalam waktu berjalan, ya, ada permasalahan, ya,
itu bisa juga dilakukan peninjauan. Kalau misalnya ada kesepakatan bersama itu bisa dirubah ya. Biasanya itu melalui perundingan-perundingan kembali ya. Kemudian itu ya, kita masuk slide berikutnya karena kan mahasiswa ya. Jadi manfaatnya apa? Perjanjian kerja bersama itu tentu perjanjian kerjasama sebagai pedoman bagi para pihak ya. Ini apabila mengacu kepada aturan ketenaga kerjaan yang ada, tentunya ini memberi suatu kebaikan bagi para pihak ya. Memberi kebaikan kepada pekerja maupun kepada pengusaha ya. Yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan taraf hidup pekerja ya. Kemudian dengan adanya aturan yang lebih transparan, kemudian diketahui oleh buruh, tentu ini mendorong semangat kerja ya, sehingga itu akan merubah pola pikir daripada pekerja dan ini dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan juga ya. Karena karyawan yang baik itu akan menjaga perusahaannya ya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memelihara, tidak membuat rusak dan lain sebagainya, itu biasanya seperti itu. Kemudian ada kepastian hukum ya, kalau dia lakukan ini misalnya karyawan itu jahat, maka hukumannya bisa dia diberhentikan, dia diberi peringatan dan lain sebagainya ya. Kalau dia bekerja dengan baik-baik, mengikuti seluruh aturan, maka dia akan mendapatkan reward misalnya, atau dia bisa bekerja lebih lama ya. Dan manfaat lain ya, tentu akan menciptakan hubungan yang harmonis dan iklim kerja yang positif di satu perusahaan itu bila PKB-nya ada gitu ya. Itu sangat baik sekali ya. Memang di dalam prakteknya sering terjadi suatu kondisi yang para pihak ya yang tidak menjalankan isi dari PKB itu dengan baik ya. Itu yang biasanya terjadi dispute ya, terjadi dispute. Demikian juga ya, misalnya serikat pekerjanya ya tidak tidak bisa fair ya terhadap PKB yang ada, tiap kesepakatan yang ada ya, banyak merongrong perusahaan misalnya. Itu juga membuat iklim yang tidak bagus di dalam membina hubungan yang harmonis antara serikat pekerja atau buruh kepada pengusaha ya. Tantangan, solusi dan dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama. Jadi ketika perjanjian kerja bersama itu berjalan ya, yang melandasi hubungan kerja ya, tentu banyak hal yang biasanya menjadi tantangannya ya, menjadi hambatannya ya, menjadi masalah di situ. Misalnya terjadi perbedaan interpretasi ya. Jadi misalnya tentang suatu upah ya, komponen upah tuh ini gitu ya. Kemudian si buruh melihat ada perbedaan ya, tidak sesuai dengan itu biasanya jadi masalah ya. Kemudian jam kerja ya, jam kerjanya berapa jam dan lain sebagainya, waktu istirahat juga ya. Kemudian komunikasi ya. Jadi dalam pembuatan PKB ini, setelah PKB itu dibuat, kemudian itu ada proses sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi buruh atau pekerja itu harus betul-betul mengetahui isi daripada PKB itu. Dia harus paham gitu ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan tertentu itu dibuat buku sakunya sehingga mereka bisa mendapatkan itu dan mengetahuinya ya, bisa dibaca secara detail. Ya, kemudian perubahan kondisi perusahaan ya. Misalnya perusahaannya mengalami masalah ya,
atau perusahaannya misalnya ekspansi ya. Kemudian banyak hal di situ ya, banyak hal yang membuat apa yang disepakati di PKB itu sudah tidak sesuai ya, sehingga perlu direvisi, perlu diperbaiki untuk bisa tidak merugikan masing-masing pihak. Sehingga inilah yang selalu terjadi, selalu dalam prakteknya ya, selalu terjadi dispute ya, kondisi. Dan banyak lagi sebenarnya ya, tapi itu saja ya kondisi yang perlu kita ketahui. Demikian rekan-rekan mahasiswa, materi kita pada pertemuan kita yang ke-7 tentang perjanjian kerja bersama. Nanti bisa dibaca di lecture note lebih detail, dan mungkin di sumber-sumber lain bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.